Mengapa hari pertama ini menjadi sangat penting, teman-teman? Karena biasanya apa yang terjadi di hari pertama itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Jika di video sebelumnya saya banyak sharing kepada teman-teman tips dan trik untuk para job seeker atau untuk para pencari kerja, maka di kesempatan kali ini saya akan sharing hal yang sedikit berbeda. Yang akan saya sharingkan dalam kesempatan ini adalah cara menghadapi hari pertama kerja. Jadi video ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang esok hari akan masuk ke dunia kerja untuk pertama kalinya, atau juga mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah masuk ke tahap akhir proses seleksi, dan jika teman-teman lulus, teman-teman pun akan masuk ke kantor untuk pertama kalinya. Mengapa hari pertama ini menjadi sangat penting, teman-teman? Karena biasanya apa yang terjadi di hari pertama itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Jadi contoh nih, misal di hari pertama teman-teman masuk berkantor, kemudian ternyata hari pertama teman-teman berkesan negatif bagi karyawan di kantor tersebut, maka biasanya di hari kedua, hari ketiga, orang-orang kantor akan cenderung menjauhi teman-teman. Karena ketika mendekati teman-teman, pikiran mereka sudah cenderung negatif. Beda cerita ketika hari pertama teman-teman bekerja, atau hari teman-teman datang ke kantor tersebut, teman-teman melakukan hal yang positif dan dinilai positif oleh rekan-rekan kerja teman-teman. Maka kecenderungannya di hari kedua, hari ketiga akan banyak teman-teman baru yang bergaul dengan teman-teman, berkomunikasi dengan teman-teman, dan akhirnya teman-teman menjadi betah di kantor tersebut. Jadi, hari pertama dalam bekerja atau hari pertama dalam berkantor itu sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Lalu bagaimana cara menghadapi hari pertama dalam dunia kerja, teman-teman? Saya memiliki 5 tips yang saya pikir ketika teman-teman melakukan 5 tips ini, saya yakin hari pertama kerja teman-teman akan berhasil dan dinilai positif bagi rekan kerja, dan juga efeknya akan sangat luar biasa bagi kinerja teman-teman ke depannya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jangan datang tepat waktu. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jangan datang tepat waktu. Tapi di hari pertama datanglah lebih awal. Jadi contoh, di hari pertama kerja, teman-teman jamnya harus masuk jam 8 pagi. Maka usahakan teman-teman bisa datang mungkin jam setengah 8 pagi, atau juga mungkin jam 7.45 lah, atau 7.40 teman-teman datang ke kantor lebih awal. Hal ini mungkin sangat sederhana, tapi hal ini akan sangat menunjukkan dan memiliki impresi yang luar biasa bagi rekan-rekan kerja teman-teman. Bahkan mungkin bagi atasan teman-teman, luar biasa banget nih, anak baru disiplin banget. Dan itu efeknya akan sangat positif bagi teman-teman. Jadi saran saya, datanglah lebih awal di hari pertama kerja teman-teman. Jadi jangan sampai malah terlambat ya. Kalau terlambat, kesan atau impresi yang dimiliki oleh atasan atau rekan kerja terhadap teman-teman cenderung negatif, dan efeknya pun akan negatif seterusnya. Jadi jangan datang tepat waktu, tapi datanglah lebih awal. Yang kedua yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa sukses dan impresi teman-teman saat di hari pertama bekerja itu positif adalah jangan salah kostum. Jadi jangan sampai teman-teman salah kostum ya. Jadi pastikan ketika teman-teman, misal nih besok hari Senin, teman-teman akan mulai pertama kali bekerja. Kan biasanya hari Jumat atau hari Sabtunya teman-teman sudah dihubungi nih oleh HRD atau oleh pihak kantor untuk datang hari Seninnya. Maka saran saya teman-teman tanyakan dress code yang harus teman-teman gunakan itu seperti apa, atasannya seperti apa, bawahannya seperti apa, apakah ada ketentuan khusus atau bebas. Kalaupun bebas, biasanya teman-teman kantor itu menggunakan pakaian seperti apa, apakah formal, semi formal, atau non formal, karena setiap perusahaan punya budaya yang berbeda-beda. Jadi masuk kantor kalau zaman dahulu kan mungkin kantor-kantor pakaian cenderung formal, pakai hem, bahkan baju putih, celana hitam gitu kan ya, berdasi, pakai jas, biasanya dulu seperti itu. Tapi semakin kesini perusahaan-perusahaan bahkan cenderung banyak yang melakukan pendekatan atau penggunaan uniform itu yang non formal. Jadi mereka menggunakan kaos, kemudian menggunakan jeans, menggunakan sepatu kets, dan bebas. Nah, itu bisa saja teman-teman. Jadi jangan sampai salah kostum. Karena salah kostum, kalau ujungnya lucu mungkin masih bisa cenderung positif lah. Tapi kalau ujungnya atau kostumnya berimpresi bahwasanya teman-teman tidak sopan, maka itu malah cenderung bersifat negatif. Jadi usahakan teman-teman kostumnya itu sesuai dengan apa yang harus dikenakan oleh karyawan di kantor teman-teman di hari pertama bekerja.
Jadi tanyakan dulu nih ke HRD-nya atau ke kantornya sebelum teman-teman masuk, kostumnya apa, dress code-nya seperti apa. Jadi jangan sampai salah kostum teman-teman. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan agar teman-teman bisa berhasil nih di hari pertama teman-teman bekerja adalah lakukan 3S teman-teman. Salam, senyum, dan sapa. Jadi 3S ini sederhana tapi sangat luar biasa teman-teman. Salam. Jadi ketika teman-teman datang ke kantor gitu ya, datang lebih awal, ketemu karyawan atau ketemu siapapun, salam. Salam tidak harus assalamualaikum, bisa selamat pagi pak, selamat pagi ibu. Dan setelah selamat pagi, langsung inisiatif, kenalkan diri teman-teman. Selamat pagi pak, kenalin saya ini, saya karyawan baru di unit ini gitu. Jadi teman-teman harus inisiatif untuk menyampaikan salam duluan, menyapa duluan, mengucapkan selamat pagi atau mengucapkan bertanya kabar dan memperkenalkan diri. Jadi salam usahakan teman-teman yang duluan. Kemudian senyum. Kalau bicara senyum, kalau bisa teman-teman pastikan selama seharian full konsisten senyum teman-teman. Karena senyum itu sangat luar biasa manfaatnya bagi teman-teman. Jadi teman-teman kantor itu bisa dekat sama teman-teman, bisa mendekat kepada teman-teman atau welcome, menerima teman-teman ketika teman-teman bisa senyum kepada mereka. Jangan sampai hari pertama teman-teman bekerja, ekspresi teman-teman cemberut, ekspresi teman-teman merenung, ekspresi teman-teman putus asa, jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan di hari pertama teman-teman bekerja, pastikan senyum teman-teman. Jadi jangan malah sebaliknya. Pastikan teman-teman senyum, ekspresikan bahwa teman-teman sedang bahagia sehingga lingkungan sekitar teman-teman akan menerima teman-teman secara positif. Dan S yang terakhir adalah sapa. Sapa teman-teman. Karena teman-teman di kantor itu agak sedikit berbeda dengan dunia kampus atau dunia sekolah ya. Misal teman-teman datang ke sekolah di hari pertama, maka di hari pertama teman-teman masuk di kelas itu atau hari pertama teman-teman masuk di kampus, hampir satu kelas atau hampir satu angkatan teman-teman itu satu nasibnya, sama nasibnya dengan teman-teman, yaitu adalah mereka adalah siswa baru atau mahasiswa baru yang dimana mereka ingin saling berkenalan satu sama lain. Jadi mereka sama-sama membutuhkan teman. Tapi beda konteksnya kalau bicara di kantor teman-teman. Kalau teman-teman punya teman yang barengan masuknya di kantor itu lebih enak karena teman-teman punya partner untuk diajak ngobrol. Biasanya orang yang senasib sepenanggungan atau orang yang sama nasibnya, biasanya mereka lebih bisa berkomunikasi karena memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama karyawan baru. Tapi kalau teman-teman adalah satu-satunya karyawan baru, maka biasanya orang-orang kantor tuh beda-beda responnya. Ada yang welcome banget sama anak baru, ada yang ya sedang-sedang lah, kalau disapa ya bales, kalau nggak disapa ya diem-diem aja. Ada juga yang disapa malah merengut gitu. Ada yang disapa sok-sok kenal, sok-sok dekat, ternyata minta traktiran. Dan masih banyak karakter-karakter welcoming karyawan baru. Bahkan juga ada yang iseng-iseng melakukan ospek kepada teman-teman, di challenge apa, ditantang apa. Nah, jadi teman-teman harus siap kondisi-kondisi seperti ini. Kuncinya adalah teman-teman harus mau inisiatif, sapa duluan. Jadi teman-teman datang duluan kepada mereka. Mungkin meskipun usia mereka lebih muda atau mungkin pendidikan mereka lebih rendah, tetap teman-teman harus lebih dulu melakukan sapa kepada mereka karena teman-teman adalah karyawan baru di tempat tersebut. Setelah 3 hal tadi yang harus teman-teman lakukan, maka langkah keempat yang harus teman-teman lakukan adalah jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya teman-teman. Teman-teman ketika masuk ke sebuah company yang dimana hari pertama teman-teman sudah langsung mendapatkan jadwal harus ngelakuin apa, bahkan teman-teman langsung mendapatkan mentor. Jadi mentor akan mendampingi teman-teman harus ngelakuin apa, belajar apa. Itu sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman harus bersyukur ketika masuk di perusahaan seperti itu. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang masuk hari pertama nggak diapa-apain. Jadi anak pertama datang ya sudah dikenalin diem gitu aja. Nah, kalau teman-teman masuk ke perusahaan yang seperti ini, maka teman-teman saran saya adalah jangan malu bertanya. Tanya ke atasan teman-teman, Pak, Bu, saya hari ini pertama kali mulai bekerja. Saya boleh tahu nggak Bu ya, kira-kira nanti pekerjaan saya seperti apa? Atau, Pak, Bu, saya sudah tahu kurang lebih secara umum pekerjaan yang saya akan lakukan. Tapi boleh saya bisa nanya lebih detail Bu, mengenai pekerjaan saya nanti seperti apa?
Bu, Pak, nanti kalau saya mengalami kendala seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Pak, Bu, target saya selama 1 minggu ke depan, apa yang harus saya lakukan? Nah, jangan teman-teman malu bertanya. Jadi silahkan teman-teman bertanya kepada atasan teman-teman, kepada rekan kerja teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan teman-teman lebih cepat proses adaptasinya menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah, dan ini sangat penting teman-teman, di hari pertama bekerja, jangan pulang tepat waktu. Jadi usahakan teman-teman pulangnya tuh agak-agak dimolor-molorin dikit lah. Jadi misal teman-teman pulang kerja jam 5 sore, maka teman-teman jangan sampai pulang jam 5 sore, bahkan lebih cepat, jangan. Tapi teman-teman bisa pulang jam 17.30 atau jam 17.15. Mungkin hal ini sederhana ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman melakukan ini, maka akan muncul impresi atau penilaian daripada atasan, penilaian daripada rekan kerja bahwasanya, oh, Anda memiliki komitmen kerja yang luar biasa. Karena siap overtime, siap melakukan pekerjaan dengan lebih giat lagi. Jadi hari pertama jangan langsung pulang tenggo atau pulang tepat waktu, tapi teman-teman pulang sedikit lebih molor, dan bahkan kalau bisa teman-teman sempatkan di sore harinya itu untuk ngobrol dengan rekan-rekan kerja yang lain. Jadi jangan cepat-cepat buru-buru pulang. Jadi 5 tips yang hari ini saya sharingkan, dan harapan saya 5 tips ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja untuk pertama kalinya atau akan berkantor di perusahaan untuk hari pertamanya. Jadi coba saya resumkan ya. Yang pertama adalah teman-teman jangan datang tepat waktu, tapi datang lebih awal di hari pertama teman-teman bekerja. Yang kedua teman-teman, jangan sampai salah kostum. Jadi teman-teman bisa tanya ke perusahaan atau tanya ke HRD-nya sebelum teman-teman masuk, kostum yang harus teman-teman gunakan atau teman-teman kenakan agar bisa sama dengan teman-teman yang lain, pastikan dulu kostumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, lakukan 3S, salam, senyum, dan sapa. Ini harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa beradaptasi dengan lebih cepat di kantor. Kemudian yang keempat adalah jangan malu bertanya. Jadi semakin teman-teman sering bertanya yang berkaitan dengan pekerjaan ya, jangan berkaitan dengan hal-hal pribadi, tapi pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal pekerjaan sehingga teman-teman lebih cepat untuk beradaptasi dan mengetahui apa yang harus teman-teman kerjakan. Dan yang terakhir adalah jangan pulang tepat waktu. Agak dimolor-molorin dikit. Dan itu saya yakin dengan 5 step ini, saya yakin teman-teman akan lebih smooth hari pertama kerjanya, dan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari-hari selanjutnya teman-teman bisa lebih maksimal dalam bekerja dan memiliki teman baru, memiliki sahabat baru, memiliki keluarga baru, yang akhirnya mereka akan menjadi partner yang luar biasa bagi teman-teman untuk berkembang lebih baik lagi. Itu aja yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sukses selalu bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.